Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi denganku, mamanya Salva. Ada yang suka nanas teman-teman? Di video kali ini aku akan berbagi tips antara lain 1. Cara mengupas nanas mudah dan cepat. 2. Cara membersihkan nanas agar tidak gatal di lidah dan tenggorokan saat dimakan. Dan yang ketiga, cara menyimpan nanas agar awet di kulkas. Tapi sebelumnya perlu kita tahu apa manfaat dari buah tropis ini. Buah ini manfaatnya banyak sekali. Salah satunya untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh karena sumber vitamin C-nya tinggi. Jadi kalau badan kita terasa mau sakit, sebaiknya teman-teman bisa segera mengonsumsi nanas. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tips yang pertama, yakni cara mengupas nanas dengan mudah dan cepat. Untuk bonggolnya ini tidak perlu dibuang dulu ya teman-teman. Cukup bagian mahkotanya yang berduri saja, karena nanti bonggolnya bisa kita gunakan sebagai pegangan saat mengupas. Nah, jadinya seperti ini. Untuk bagian bawah bisa kita buang, lalu berdirikan nanas, iris kulit dari atas ke bawah mengikuti lekuk buah. Caranya seperti di video ya. Ulangi keliling sampai kulit habis. Terus tonton video ini sampai akhir, jangan skip ya teman-teman. Karena aku nanti mau kasih tahu rahasia dahsyat yang lain dari buah nanas ini untuk anak-anak. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk bantu subscribe agar channel ini bisa berkembang. Nah, setelah semua kulitnya dikupas, bonggolnya bisa dibuang atau bisa juga untuk pegangan lagi saat membuang mata nanas. Cara menghilangkan mata nanas, iris miring mengikuti barisan mata nanas sehingga banyak mata yang bisa terangkat sekaligus. Jadi bukan satu-satu. Ini videonya aku ringkas ya teman-teman agar tidak terlalu panjang. Dan inilah dia nanas yang sudah bersih dari kulit dan matanya. Untuk kulit nanas jangan dibuang, tapi bisa kita gunakan untuk membuat kompos. Untuk komposternya aku memakai galon yang ditumpuk. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua, yakni cara membersihkan nanas agar tidak bikin gatal di lidah dan tenggorokan saat dimakan. Caranya mudah teman-teman. Langsung taburi aja garam di permukaan nanas. Setelah itu gosok perlahan hingga merata. Karena dengan cara ini bisa mengurangi kandungan enzim yang membuat lidah iritasi, perih, dan gatal. Kemudian cuci di air mengalir hingga bersih dan garamnya luntur ke bawah. Selanjutnya bisa dibilas dengan air matang ya teman-teman. Dan bisa dipotong sesuai selera. Tetapi kalau ingin nanas lebih awet dan disimpan di kulkas, sebaiknya jangan kena tangan saat kita memotongnya. Ini aku memakai sarung tangan plastik seperti ini teman-teman. Kemudian nanas bisa kita potong sesuai kebutuhan. Bisa memanjang seperti di video ini atau dibelah lagi menjadi dua. Sesuai selera aja ya teman-teman. Dan yang perlu diingat dan ini penting sekali, bagian yang tengah ini jangan dibuang teman-teman karena ini yang paling bagus kandungan enzimnya untuk tubuh kita. Karena biasanya orang-orang sering membuang hati nanas atau bagian tengah nanas ini disebabkan karena teksturnya keras. Padahal manfaatnya banyak sekali. Antara lain tinggi serat, mengandung antioksidan sehingga bisa membantu melawan radikal bebas dan baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu rendah kalori, juga baik untuk tulang dan sendi. Jadi biasanya suka membuang hati nanas ini, sekarang jangan ya teman-teman. Nah, nanas siap disimpan. Sekarang aku ingin memberitahu bagaimana dahsyatnya nanas ini untuk anak-anak yang pernah sakit dan pernah mengonsumsi obat antibiotik. Ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuanku ya teman-teman. Anakku dulu pernah sakit dan sering minum antibiotik. Jadinya ia sering pipis baik siang maupun malam hari sehingga tidurnya tidak nyenyak. Setelah sekian lama, qadarullah aku mendapatkan informasi, yakni dengan membaca sebuah jurnal kesehatan bahwa dengan mengonsumsi nanas, insya Allah anak akan berkurang buang air kecilnya. Caranya dengan membuatkan jus tanpa gula dan susu ya teman-teman. Dibuat jus agar dia mau dan mudah untuk mengonsumsinya. Terutama bagian tengah nanas. Kalau nggak salah saat ia sakit itu usianya 3-5 tahun. Dan alhamdulillah teman-teman, usaha kami berhasil. Frekuensi pipisnya normal kembali dan tidak pernah mengompol lagi. Lanjut, kita kembali ke video ya. Yang aku lakukan ini adalah cara membersihkan nanas jika kita membeli langsung berupa potongan seperti ini. Caranya masukkan nanas ke wadah, kemudian beri garam,
Lalu beri air, rendam sebentar dan tiriskan. Selanjutnya dibilas dengan air matang dan siap untuk dikonsumsi atau disimpan dalam kulkas. Jadi dengan pemberian garam ini selain untuk mengurangi rasa gatal di lidah atau kadang lidah perih kayak terluka, adalah untuk menambah rasa segar. Rasa nanas lebih seimbang, asam, manis, dan sedikit gurih. Jadi lebih enak dimakan. Selain itu juga untuk membersihkan kotoran atau getahnya. Sekian video kali ini. Jika bermanfaat bisa like, comment, and share. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.